Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E2019-3111. Di sini saya akan menanggapi tentang video yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai apa sih ekonomi makro itu. Oke, kalau ingin tahu apa ekonomi makro itu, tetap di channel ini ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke apa sih ekonomi makro itu, sebelumnya kita bahas dulu apa ekonomi itu. Jadi menurut beliau, ekonomi itu terdiri dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Yang mana kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, oikos itu berarti rumah dan nomos itu berarti aturan, terus tatanan dan peraturan serta hukum. Dapat ditarik kesimpulan dari keduanya, yaitu pengelolaan atau manajemen rumah tangga seperti administrasi. Dan dapat ditarik kesimpulan pula bahwa ekonomi itu adalah bagaimana cara kita mengatur pendapatan rumah tangga individu dan bagaimana cara kita mengatur pembelanjaan individu. Seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu definisi ilmu ekonomi. Nah, definisi ilmu ekonomi itu menurut Bapak ekonomi kita yaitu Bapak Adam Smith, beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah suatu sumber daya yang memiliki batasan penggunaan agar bisa mencapai tujuan tertentu. Jadi, menurut Bapak Adam Smith itu, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang membahas bagaimana cara manusia tersebut untuk memanage atau mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas itu untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana contohnya yaitu contoh, ada seorang ibu rumah tangga, dia hanya memiliki uang 100.000 untuk cukup dalam waktu 3 hari. Dan bagaimana cara dia untuk bisa membuat uang 100.000 itu cukup dalam 3 hari? Itulah yang dinamakan ilmu ekonomi. Oh iya, di antara kalian pasti banyak yang bingung ya, apa sih definisi dari 3 bagian tersebut? Definisi dari deskriptif, terapan, dan teori. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang ilmu ekonomi deskriptif. Yang mana definisi dari ilmu ekonomi deskriptif di sini adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya contoh nih ya, pada masa Orde Baru, ekonomi yang ada pada Indonesia, ekonomi yang terjadi di Indonesia pada Orde Baru. Nah, bagaimana sih perekonomian di masa Orde Baru tersebut? Hal itu merupakan ilmu ekonomi deskriptif. Bagian ilmu ekonomi kedua yang dibahas oleh Bapak Abdul Wadud dalam videonya yaitu ilmu ekonomi terapan. Nah, apa sih ilmu ekonomi terapan tersebut? Beliau menyampaikan bahwasanya ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini dibahas? Karena dalam perusahaan juga memiliki ekonomi yang mana di sana juga dibahas tentang cara-cara bagaimana mengelolanya agar perusahaan itu bisa mencapai tujuannya. Pembagian ilmu ekonomi makro yang terakhir yaitu apa yuk? Yang terakhir yaitu teori, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya ilmu teori tersebut adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lah, dalam ekonominya itu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh manusia, oleh masyarakat tersebut juga masuk pada ilmu ekonomi, yaitu bagian teori. Apakah gejala-gejala tersebut bisa mensejahterakan masyarakat? Lah, itu yang dibahas dalam ilmu
ekonomi teori. Lah, kayaknya dari tadi gak nyampe ya ke bagian ilmu ekonomi makro. Sebentar lagi. Jadi, ilmu ekonomi teori itu memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi mikro dan yang kedua yaitu ilmu ekonomi makro. Lah, apa sih ilmu ekonomi mikro tersebut? Ilmu ekonomi mikro di sini memiliki arti yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, jadi ilmu-ilmu yang membahas tentang perilaku konsumen, terus perusahaan tersebut, serta penentuan harga-harga pasarnya, tinggi rendahnya, terus kualitas barang yang diinput serta jasa-jasa dan yang diperjualbelikan itu masuk kepada bagian ilmu ekonomi mikro. Lah, saatnya kita menuju ke ilmu ekonomi makro. Yang mana ilmu ekonomi makro di sini memiliki arti yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perusahaan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Jadi, semua studi, semua ilmu yang mengarah pada perubahan ekonomi yang mempengaruhi tentang pasar, tentang masyarakat, tentang perusahaan itu ada pada ekonomi makro. Selanjutnya nih, Bapak Abdul Wadud juga menjelaskan, juga memberikan contoh apa sih yang bisa mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar seperti yang sudah dikatakan dalam videonya, yaitu peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Seumpamanya pada tanggal sekian pemerintah menetapkan bahwa harga BBM dinaikkan. Itu kan juga berpengaruh pada pasar, pada masyarakat dan pada perusahaan. Contoh lagi, harga gula dinaikkan. Lah, itu berpengaruh pada perusahaan gula, pada masyarakatnya dan pada pasar. Baiklah, karena divisi ilmu ekonomi sudah dijelaskan, terus pembagian ilmu ekonomi juga sudah dijelaskan, selanjutnya kita beralih pada konsep dasar ilmu ekonomi makro. Yang mana konsep di sini memiliki 7 bagian. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, yang kedua yaitu pengangguran, yang ketiga yaitu uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam yaitu keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Kemudian dalam videonya Bapak Abdul Wadud juga memberikan perbedaan nih tentang apa sih ilmu makro dan ilmu mikro itu, perbedaannya itu letaknya di mana. Jadi kalau ilmu ekonomi mikro itu di ketenaga kerjanya dia memiliki kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan di makro itu memiliki kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Dan dalam konsumsi, kalau dalam mikro itu memiliki konsumsi individu, sedangkan dalam makro itu yaitu konsumsi negara. Dalam produksi, mikro itu memiliki jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan makro itu yaitu jumlah produksi nasional. Sedangkan dalam harga, mikro itu harga setiap barang atau jasa, dan dalam makro itu harga barang atau jasa secara keseluruhan. Seperti itu. Ya, sudah selesai dong. Enggak apa-apa. Semuanya sudah dibahas dengan terperinci oleh Bapak Abdul Wadud. Kepada beliau saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kepada penonton saya ucapkan beri maaf jika pemaparan yang saya berikan kurang berkenan di hati kalian. Mungkin hanya ini tanggapan dari saya. Jika ada yang berkenan untuk menonton video dari Bapak Abdul Wadud, bisa klik link di bawah ini ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.